Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast sore-sore nyantai bareng. Kali ini kita bersama Mas Ensa yang akan membahas tentang materi teknik pengambilan sampling. Oke Mas, jadi gimana Iya. tentang teknik pengambilan sampling itu? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Ya, jadi gini, teknik pengambilan sampling sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu namanya teknik pengambilan sampling probability sampling atau lebih kayak randomnya sampelnya, yaitu teknik pengambilan simple non probability sampling. Itu gimana Mas perbedaannya? Kalau perbedaan itu, kalau yang berdasarkan probabilitas itu ambilinunya random. Jadi anggota populasi itu semuanya punya kemungkinan yang sama buat kepilih. Nah, kalau yang enggak berdasarkan probabilitas itu artinya enggak semua orang bisa kepilih jadi sampel. Jadi orang udah ditentuin sebelum teks sampel. Terus itu ada cabangnya Mas? Ya, tentu aja ada cabangnya. Kalau berdasarkan probabilitasnya apa saja sih Mas cabangnya? Oke, jadi yang berdasarkan probabilitas itu punya 4 cabang. Nah, yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi teknik ini diambil simpelnya itu secara acak kayak diundi gitu. Oh ngacak gitu ya Mas? Siap. Itu apa aja sih Mas contohnya? Contoh sederhananya itu adalah perusahaan punya karyawan 70 misalnya. Nah, dalam rangka buat peningkatan kinerja perusahaan itu, dia mengambil 15 nama secara acak. Terus itu teknik selanjutnya gimana? Yang selanjutnya ada cinematic random sampling. Sebenarnya konsep yang sama dengan yang pertama, tapi bedanya yang ini itu pakai pola tertentu. Pola biasanya itu pakai pola kelipatan 2, 6, 9, dan 12 sampai sekian dari 50 orang gitu Mas. Masih ada lagi nggak Mas teknik probabilitas ini? Masih ada 2 teknik lagi Mas. Oh ya, apa itu Mas? Oke, lanjut ketiga, ada Stravitt random sampling. Itu ambil simpelnya acak. Nah, tapi udah dikelompokin stratanya Mas. Jadi contohnya kayak pemilihan umum gitu ya Mas ya? Ya betul. Lanjut, yang terakhir itu adalah cluster random sampling. Nah, teknik ini tentu simpelnya berdasarkan kelompok wilayah anggota populasi. Jadi ini butuh lebih dari satu wilayah dan tujuan untuk buat bagian apa saja dan berdasarkan dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Kalau yang terakhir itu contohnya apa Mas? Kalau yang terakhir itu misalnya ada sebuah kota yang di dalamnya itu bertingkat-tingkat mulai dari dusun, desa, terus ke kecamatan. Nah, itu nentuin simpel yang mau kita ambil dari tingkat-tingkat itu. Jadi begitu contohnya Mas. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Teknik yang kedua itu apa sih Mas? Oke, kita lanjut. Ya, jadi teknik yang kedua itu sebutannya adalah teknik non probability sampling. Jadi teknik ini nggak ada peluang bagi setiap individu buat jadi sampel, kayak udah ditentuin gitu. Dan dia juga mempunyai 4 cabang, sama seperti teknik yang pertama tadi. Bisa dijelasin satu persatu nggak Mas? Itu Mas? Bisa banget dong. Yang pertama itu ada namanya propositive sampling. Jadi si peneliti ini mempertimbangkan siapa saja yang paling sesuai dengan jadi presentasi dan sifat populasi itu sendiri. Contohnya itu kayak berdasarkan klasifikasi gender apa, pekerjaan apa, jabatannya, dan lain-lain. Oh, jadi kalau peneliti menggunakan metode ini itu bakal mudah gitu ya Mas? Ya betul. Oke Mas, lanjut. Siap. Yang kedua itu snowball sampling. Teknik ini nentuin simpel sesuai dengan wawancara simpel sebelumnya. Dan si peneliti itu biasanya meminta informasi simpel berikutnya seperti kebutuhan seleksi. Kalau ini agak sensitif ya Mas ya? Apa aja sih Mas contohnya? Emang ini sifatnya butuh privasi tinggi Mas. Dan contohnya itu kayak penelitian
tentang orang-orang yang menderita penyakit HIV, jadi punya tingkat privasi yang sangat dalam. Jadi aku tuh penasaran mas, sama contoh kasus, misalkan ada peneliti di sebuah toko B, katakanlah toko B gitu. Iya. Terus si peneliti itu nentuin sampelnya dari orang yang mengunjungi toko B itu, nggak mandang apapun, itu masuk ke dalam teknik apa sih mas? Oke, untuk kasus kayak gitu, itu masuknya ke teknik yang ketiga, Mas. Itu namanya accidental simple. Dia nentuin sampelnya itu secara nggak sengaja dan nggak disetting sama sekali, jadi pure kayak accent gitu, Mas. Oke, makasih ya mas atas jawabannya. Masih ada satu lagi kan mas? Oke, jadi teknik terakhir ini punya nama quota sampling. Prinsip sama kayak yang accidental, cuma dia udah tetapin jumlah kuota sampelnya beberapa. Misal nih ada project penelitian kan, dia punya target katakanlah cuma 1 minggu, setiap hari sampelnya itu sejumlah 50. Kalau pada 1 hari udah clear 50, ya penelitian udah selesai atau seperti done gitu mas. Oh, wah, jadi banyak banget ya mas. Iya. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini, ada banyak banget metode atau teknik-teknik penelitian sampling yang bisa digunakan untuk metode penelitian sosial. Baik mas, terima kasih atas jawabannya. Semoga ilmu yang disampaikan mas Esa kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya juga saya. Sekian podcast kali ini. Kalau ada salah-salah pengucapan kata, kami minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe.